202 orang santri tinggal di Mahat Al-Qalam Man 2 Kota Malang. Jumlah tendik kita ada 208, baik guru, tendik maupun bagian-bagian yang ada di Man 2 Kota Malang. Ini adalah sumber daya yang ada di Man 2 Kota Malang, yang tentunya sumber daya yang besar ini menjadi modal bagus untuk kita memberikan pelayanan terbaik, baik bagi guru, dari guru maupun dari anak-anak kita. Bapak Ibu, ini struktur kerja Man 2 Kota Malang tahun 2025-2027. Ini kita menyusun yang baru Bapak Ibu, setelah perubahan-perubahan yang kita butuhkan, perubahan organisasi yang ada di Man 2 Kota Malang, dan perubahan inovasi yang kita kembangkan ke depan. Ini adalah struktur organisasi kita. Visi Man 2 Kota Malang mewujudkan madrasah model sebagai pusat keunggulan dan rujukan dalam kualitas akademik dan non-akademik serta akhlak karimah. Ini adalah visi utama kita Bapak Ibu. Visi ini adalah menjadi ruh kita dalam beraktivitas untuk memberikan pelayanan terbaik, baik kualitas akademik non-akademik termasuk akhlak karimah. Bapak Ibu, ini sedang kita persiapkan untuk visi terbaru menyesuaikan dengan rencana Kementerian Agama yang baru. Sedang kita persiapkan, akan kita munculkan setelah nanti menjadi bagian yang betul-betul resmi. Ya, ini visi kita, visi kami yang mendasari dalam memberikan pelayanan, baik untuk madrasah maupun untuk tamu-tamu yang ada di Man 2 Kota Malang. Bapak Ibu, kembali kami sampaikan, ini pengalaman kita perlu kami sampaikan supaya kita mengetahui proses sejarah perkembangan madrasah, perkembangan Man 2 Kota Malang. Cukup panjang Bapak Ibu, Alhamdulillah sekarang menjadi Man 2 Kota Malang dan menjadi bagian dari kita untuk menguatkan integritas dan menjadi bagian dari Kementerian Agama untuk memberikan label yang terbaik. Kita lanjut untuk berikutnya. Lini masa Man 2 Kota Malang. Bapak Ibu, dalam menyusun rencana kerja program madrasah, tentu kita harus punya lini masa yang harus kita pastikan, harus kita rancang secara bersama-sama oleh Bapak Ibu guru tenaga pendidikan, stakeholder yang ada di Man 2 Kota Malang. Ini upaya kita untuk mengawal rangkaian kegiatan supaya terencana dengan baik dan terlaksanakan dengan baik. 2021 sampai 2024, di lini masa kami adalah memperkuat madrasah akademik, digitalisasi pembelajaran, dan prestasi internasional menuju pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Alhamdulillah Bapak Ibu, lini masa ini sudah terwujudkan dengan baik dengan tanda kita memperoleh predikat BPK dari Kemenpan RB. 2024-2027 ini sudah kita persiapkan setelah kita meraih BPK, upaya kita untuk mengoptimalkan madrasah akademik, madrasah riset, arsip digital, prestasi nasional, dan harapan kami Bapak Ibu sekarang bisa mempersiapkan program untuk meraih predikat WBBM. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih atas support semuanya. Tentunya dari Kemenag Kota Malang yang telah mensupport luar biasa, yang telah mengawali untuk upaya-upaya pembangunan zona integritas, upaya dari Kanwil, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Ditjen Pendis, OKH, Itjen, tentunya ini setelah bersama-sama Kortala dan dari Menpan RB ini telah memberikan ruang bagi kami untuk terus mengoptimalkan potensi yang dimiliki sekaligus memberikan pelayanan terbaik. Tentu yang paling utama adalah terima kasih pada semua Bapak Ibu guru tenaga pendidikan, siswa-siswi dan orang tua stakeholder yang ada di Man 2 Kota Malang untuk memberikan pelayanan terbaik dan melakukan aktivitas yang terbaik. Kita lanjut Bapak Ibu, ini capaian yang sudah kita lakukan tahun 2024. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu, ini gambar terbaik tahun 2024 Bapak Ibu. Ini gambar terbaik, ini yang kita peroleh. Sebelumnya kita sudah memperoleh dari Menpan RB untuk predikat wilayah bebas dari korupsi. Dan Alhamdulillah tanggal 3 Januari 2024 memperoleh apresiasi dari Bapak Menteri Agama secara langsung. Ini insya Allah gambar terbaik yang kita dokumentasikan dengan baik di madrasah. Dan insya Allah ini akan menjadi motivasi bagi kami terus memberikan pelayanan terbaik dan optimalisasi potensi yang kita miliki. Bapak Ibu, lini masa pembangunan zona integritas, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, pembangunan zona integritas tidak ujuk-ujuk ya. Kalau bahasa Jawanya tidak ujuk-ujuk, namun kita harus melakukan proses. Kami sudah melalui proses mengawali pembangunan zona integritas tahun 2019. Tahun 2020 belum ada penilaian TPP Bapak Ibu untuk kami. Tahun 2021 Alhamdulillah kita sudah dilakukan penilaian
yaitu dari TPP, TPI, namun belum lolos ke TPN. Tahun 2022 kita lolos dari proses penilaian TPP, TPI, dan diajukan ke TPN. Alhamdulillah kita sudah melakukan proses untuk penilaian TPN, namun belum meraih predikat WBK. Kami tidak patah arang dan tidak patah semangat. Kami terus berbenah, melanjutkan, mempersiapkan agenda kita. Tahun 2023, penilaian TPP, TPI, dan kebetulan 2023 tidak ada penilaian untuk Kemenak secara nasional. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Katim. Tahun 2024, Bapak Ibu, Alhamdulillah tahun 2024 kita telah mengikuti penilaian TPP, TPI, dan TPN. Alhamdulillah ini predikat yang luar biasa untuk kita sebagai lembaga menunjukkan integritas kita di dalam pelayanan. Tahun 2025 kami sedang memantau kelayakan kita sebagai lembaga WBK dan proses untuk mempersiapkan menuju WBBM. Ini lini masa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari madrasah atau perguruan tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus untuk menjamin zona integritas itu berlaku di tempat kita. Kita lanjut. Bapak Ibu, ini roadmap-nya Bapak Ibu. Kita punya roadmap. Tentunya roadmap ini harus kita bangun secara bersama-sama. Kita cermati dari proses yang sudah ada. Kita internalisasi proses itu untuk bersama-sama. Ini contoh 2020 Bapak Ibu. Kita melakukan perubahan mindset dan culture set bagi kita semua. Pencegahan gratifikasi, peningkatan layanan pendidikan. Ini adalah upaya-upaya kita, roadmap untuk pembangunan zona integritas. Tahun 2021 juga sama Bapak Ibu. Kita untuk penguatan mindset dan seterusnya, ini terus kita lakukan. Tidak hanya internal, kita juga melakukan studi tiru di lembaga tempat yang sudah memperoleh predikat WBK. Kita lihat tahun 2022 Bapak Ibu, tata laksana birokrasi yang profesional, pelayanan pendidikan yang prima, pencegahan gratifikasi, peningkatan prestasi, ini upaya-upaya kita untuk memberikan pelayanan sekaligus optimalisasi potensi yang kita miliki. Ini upaya kita tahun 2022, 2023, 2024 juga sama Bapak Ibu. 2024 kita lebih lengkap karena terkait dengan upaya kita untuk meraih predikat WBK. Tata laksana birokrasi yang profesional. Tentu kita mengikuti, mengacu pada tatanan yang sudah menjadi acuan utama bagi Kemenak. Pelayanan publik yang prima, Bapak Ibu, kami punya PTSP tahun 2024 yang sudah representatif, namun untuk tahun 2025 kami sempurnakan kembali sesuai dengan kebutuhan untuk meraih predikat WBK, WBBM. Pencegahan gratifikasi ini kita lakukan secara bertahap dan terus-menerus untuk internalisasi teman-teman yang ada di madrasah, Bapak Ibu orang tua, dan secara nasional, secara media sosial kami sampaikan penguatan BBK, peningkatan prestasi peserta didik, peningkatan GTK, dan implementasi kurikulum nasional. Ini adalah upaya kita untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Tahun 2025, Bapak Ibu, sekarang kita sedang mempersiapkan. Tahun 2025 adalah tahun pertama setelah WBK. Kami berupaya untuk memantaskan diri menjadi madrasah yang memiliki predikat WBK. Otomatis kami melakukan pelayanan sesuai dengan kriteria-kriteria yang cocok lembaga berpredikat WBK. Tentu upaya itu seiring untuk meningkatkan pelayanan menuju WBBM. Ini yang kita lakukan tahun 2025. Saat ini kita terus berbenah, baik secara fisik maupun dalam bentuk pelayanan-pelayanan atau aturan-aturan dalam memberikan pelayanan. 2026 Bapak Ibu, tahun depan kita berupaya untuk melengkapi dokumen-dokumen yang sudah ada, memberikan pelayanan yang mungkin masih kurang kita semakin sempurnakan. Utamanya pelayanan sesuai dengan disampaikan oleh Bapak Sekretaris saja adalah digitalisasi madrasah. Sudah kita lakukan sejak 3 tahun lalu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini periode 2019 sampai 2020. Kami sampaikan ini dokumentasi kami. Ini harus kita rekam dan kita simpan supaya kita tidak kehilangan dokumen dan tidak kehilangan jejak. Tahun 2019, 20, 2021, 2022 juga sama. Ini upaya kita. Upaya kita terus kita lakukan 2022, 2023, 2024.
Nah, ini predikat yang kita raih tahun 2024 seperti gambar yang sudah ada. Kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, untuk kita ini harus terus-menerus melakukan upaya-upaya perbaikan, termasuk survei internal dan eksternal. Ini terus kita lakukan secara periodik. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, dalam memberikan pelayanan MAN 2 Kota Malang ini punya jargon, punya budaya kerja yang menjadi roh dalam aktivitas kita. Ini kami biasa menggunakan jargon ini, MAN 2 Kota Malang, juara prima, jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Ini adalah jargon yang internalisasinya harus kita lakukan secara maksimal untuk Bapak Ibu guru tenaga pendidikan, anak-anak kita dan semua orang yang terkait dengan pelayanan di MAN 2 Kota Malang. Jujur, ini artinya berbuat jujur. Jujur dalam bekerja, jujur dalam prestasi. Ini kita kawal sejak awal. Kerja keras, kerja amanah, kerja ibadah, kerja ikhlas. Berprestasi, alhamdulillah prestasi madrasah semakin meningkat, prestasi lembaga semakin meningkat, prestasi siswa juga semakin meningkat. Bermanfaat tentunya apa yang kita lakukan memiliki manfaat yang luar biasa ke depan. Pelayanan, ini Bapak Ibu, media sosial kami, Bapak Ibu, ini harus kita maksimalkan saat ini. Medsos itu harus kita maksimalkan. Ketika ada informasi kita publikasikan, website kami Bapak Ibu, ini bisa kita lihat sebelah kanan, ini sudah meningkat semakin banyak dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini tentu memberikan pelayanan yang terbaik, sekaligus media sosial itu menjadi bagian yang paling penting untuk kita saat ini mempublikasikan, sekaligus memberikan jawaban ketika ada masyarakat yang menyampaikan hal-hal yang harus kita respon. Kecepatan kita dalam merespon, kebenaran kita dalam merespon, ketepatan kita dalam merespon itu merupakan bagian yang penting bagi kita di lembaga ini. Kita lanjut Bapak Ibu, ini tahun 2024, ini sekedar informasi nilai kami 94,55. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, inovasi unggulan MAN 2 Kota Malang. Ada Insan Pro, internalisasi sains dan agama dalam program Olimpiade. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Anak-anak kita bisa kegiatan belajar di MAN 2 Kota Malang bersama dengan anak luar negeri melalui media sosial, melalui IT, dan bisa juga datang ke luar negeri. Sekarang kita tingkatkan pada persiapan BBM menjadi IRA, Insan Pro Rahmatan Lil Alamin. Yang kedua, Madu Manja, Madrasah MAN 2 Kota Malang menjelajah dunia. Nah, ini sekarang tidak hanya Madrasah MAN 2 Kota Malang, tapi menjadi Mandi Madu, Madrasah Indonesia menjelajah dunia. Dan sudah kita lakukan. Banyak teman-teman madrasah yang berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan internasional. Monggo teman-teman madrasah nanti yang bersama-sama untuk meningkatkan pengalaman bagi anak-anak kita bergabung dengan MAN 2 Kota Malang. Ini sudah kita share demikian rupa. Edu Panda, edukasi pangkalan data MAN 2 Kota Malang. Ini menjadi ikon penting bagi kita dalam memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak, untuk orang tua secara digital. Pikat Puspita, prestasi meningkat kampus pilihan milik kita. Tentunya anak-anak MAN 2 Kota Malang, kelanjutan perguruan tinggi merupakan bagian utama yang harus kita persiapkan. Suka Sujabajo, studi kampus Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Anak-anak kita antar ke sana untuk melihat secara langsung kegiatan-kegiatan di kampus, sekaligus memberikan motivasi mereka untuk memilih kelanjutannya. Yang itu ada Bandung 7, karena alamat kami di Jalan Bandung nomor 7. MIN 1, MTS 1, dan MAN 2 ini adalah terpadu yang biasa kita menyebut Madrasah Bantu, Madrasah Bandung 7. Kita lanjut. Oke, SK pendukung kegiatan Bapak Ibu, alhamdulillah kita banyak program yang diinisiasi yang sudah diberikan SK dari Kemenak, dari Dirjen Pendis. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini dokumentasi penilaian 2024. Ya, ini kita lengkap Bapak Ibu. Ini ketika penilaian dari TPP tahun 2024. Terus kita lanjutkan dengan TPI ya. Ini ada penilaian dari TPI dengan dikawal oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan tim.
Artinya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang hadir secara langsung dan mendukung kegiatan kita, mulai TPP termasuk TPI dan TPN. Alhamdulillah dukungan yang luar biasa memberikan motivasi pada kami terus secara maksimal memberikan pelayanan. Kita lanjut. Nah, ini yang zona integritas dari TPN tanggal 10 Oktober 2024 yang sebelah kiri. Ya, ini alhamdulillah secara Zoom kita sudah mengikuti dan telah memperoleh predikat WBK dari Kemenpan RB. Kita lanjut, ini sertifikatnya yang dari Bapak Menteri Agama. Bapak Ibu, setelah kita meraih predikat WBK, kami sekarang sedang mempersiapkan WBBM. Alhamdulillah dengan upaya kita, dengan upaya-upaya yang sudah kita maksimalkan, dengan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang kita terus lakukan, kita berupaya untuk meraih predikat WBBM tahun 2026. Prestasi lain Bapak Ibu, juara umum USN tingkat nasional 2025. Kita meraih juara umum Bapak Ibu, ini prestasi tertinggi untuk Kemdikbud USN. 3 medali emas, 2 perak. Demikian juga juara umum USN tahun 2024. Tahun 2025 ini kita juga meraih juara umum OMI Research. Kita meraih 6 medali emas, 1 medali perak. Lulusan Mandua Kota Malang yang diterima di luar negeri dengan beasiswa adalah ada 10 orang. Demikian juga yang lain Bapak Ibu, 98,6% diterima di perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Upaya kita untuk memberikan pembelajaran pada anak-anak ada kita TOEFL dan TOEFL untuk persiapan mereka ke Timur Tengah untuk TOEFL dan TOEFL untuk perguruan tinggi umum. Nah, ini upaya-upaya kita yang telah memberikan upaya yang telah memberikan dampak positif atas perayaan PBK itu. Bapak Ibu, kami saat ini terus memberikan sharing dengan tamu-tamu yang berkunjung ke kami atau kami hadir ke tempat Bapak Ibu, kepala madrasah dan sekolah. Tahun 2025 sebanyak 52 lembaga yang berkunjung ke kami dan ini insya Allah terus upaya kita untuk sharing pengalaman baik akademik, non-akademik maupun terkait dengan pengalaman ZI. Kerjasama dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri dan sekarang memiliki PTSP yang lebih representatif. Sekarang sedang kita bangun PTSP memperluas area sekaligus melengkapi yang dibutuhkan dalam pelayanan PTSP terbaik. Prestasi tahun ini Bapak Ibu, tahun 2025 ada 1.103 prestasi. 103 diantaranya adalah prestasi nasional, internasional. Ya, ini Bapak Ibu gambar-gambar dokumen Bapak Ibu untuk kita cermati. Yang pertama tadi dari Menteri Agama, ini yang kedua dari Menteri Pendidikan Nasional. Ini cukup lengkap untuk Mandau Kota Malang. Apresiasi dari Menteri Agama yang menjadi Bapak kami, apresiasi dari Menteri Pendidikan Nasional yang menjadi bagian dari kependidikan. Kita sudah mengapresiasi itu. Nah, ini dari Kepala Kanwil, apresiasi dari Pak Kanwil, apresiasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Bapak Ibu, ini prestasi yang membanggakan tentunya bagi kita sebagai madrasah Bapak Ibu. OSN 2025 Mandau Kota Malang menjadi juara umum. Dengan perayaan prestasi tahun 2020 sampai tahun 2025 sepanjang 5 tahun, 6 tahun 2020 sampai 2025 kita yang paling banyak memberikan sumbangsi prestasi di Kementerian Agama. Nah, ini juara umum OMI, Riset, OMI Sain, kita lanjut. Bapak Ibu, kita lanjut Mas. Ini catatan prestasi Bapak Ibu yang kita miliki di Mandau Kota Malang. Ini prestasi non akademik juga kita raih. Terus untuk pembangunan. Nah Bapak Ibu, jurnal kegiatan pembangunan ZI tahun 2025 dalam mempersiapkan diri untuk kepentingan WBBM, kami sudah merekam Bapak Ibu, merekap mulai awal sampai akhir. Kita lanjut Mas, kita lanjut. Oke, ini sudah kita rekap semua Bapak Ibu. Kita rekap. Oke. Nanti akan kami sampaikan filenya ini untuk kita cermati. Bapak Ibu, untuk memastikan bahwa pelayanan kita betul-betul berintegritas, diantaranya kita dalam penerimaan rapor, memberikan surat pada orang tua sekaligus mempublikasikannya melalui medsos. Ini upaya kita untuk yang terbaik bagi pelayanan kita semua. Kita lanjut. Trik pembangunan ZI WBK WBBM. Nah, ini kami peroleh dari Dijen Pendis
Insya Allah ini merupakan acuan bagi kita semua. Bapak Ibu, kami semuanya akan mengacu ini untuk memberikan dokumen, data-data yang sesuai dengan ini. Supaya kita betul-betul submit kita nanti betul-betul dinilai oleh Ditjen Pendis, bisa proses ke TPI, ke TPN, dan seterusnya. Oke. Bapak Ibu, Bapak Ibu, tadi kita sudah mencermati dokumen-dokumen yang ada di Mandokota Malang, pengalaman yang ada di Mandokota Malang. Semoga pengalaman itu bisa memberikan informasi sekaligus diadaptasi di lembaga Bapak Ibu semua. Dan kita selalu berdoa pada Allah, semoga kita, madrasah kita, perguruan tinggi kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk siswa dan mahasiswa kita. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pas 20 menit. Terima kasih Pak Sam ya. Sudah berbagi success story. Ini ada beberapa keyword ya yang saya catat ini dan Bapak Ibu juga mungkin turut mencatat. Ada penyusunan roadmap, itu penting ya. Roadmap yang dimaksud adalah roadmap di internal madrasah ya. Kemudian ada studi tiru, ada pendokumentasian, ada internalisasi jargon ya, itu juga harus dibuat itu jargon-jargon yang menarik. Kemudian medsos manajemen ya, kemudian inovasi ya dengan memakai nama-nama yang juga unik ya inovasinya sesuai dengan kekhasan masing-masing. Ya, terima kasih Pak Sam sudah berbagi. Selanjutnya dari UIN Salatiga ya, Budiah, ini juga sama alokasi waktunya 20 menit, artinya sampai dengan jam 11 lebih 25 ya. Silakan Budiah. Siap Mas Nanang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Arskal Salim sebagai Sekretaris Ditjen Pendis, dan yang terhormat pula kepada Ketua Tim Kerja OKH Pendis Bapak Dr. Yulkifli MSI, juga kepada Mas Nanang Rosidi sebagai Kasubtim Ortala di Ditjen Pendis. Yang kami hormati pula kepada Pak Mandua Kota Malang, juga kepada yang mana kami share screen-nya sudah muncul Mas Nanang? Mohon maaf. Sudah Bu, sudah. Sudah nggih? Nggih, siap. Nggih. Kami UIN Salatiga berjuang untuk meraih zona integritas ini. Perjuangannya adalah mulai dari tahun 2000 jargonnya ini dari tahun 2019 dibuat oleh Bapak Rektor, yang mana Bapak Rektor waktu itu baru saja dilantik dan beliau langsung terjun dalam pembangunan ZI, yang mana lanjutan dari Rektor, profil dari pimpinan kami, dari Bapak Rektor, Wakil Rektor 1, 2, 3, dan Bapak Kepala Biro kami. Kemudian ini adalah alamat-alamat link untuk kami, YouTube, website maupun Facebook, Twitter, Instagram. Nanti kalau Bapak Ibu berkenan untuk melihat profil-profil kami, bisa melihat di alamat tersebut. Nah, ini ada saya langsung ke ini link-link inovasi. Nah, ini adalah posisi kampus kami, yaitu kami ada 3 kampus Bapak Ibu, yaitu di kampus 1 untuk program Pasca Sarjana, kampus 2 untuk Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora, kemudian kampus 3 ada Rektorat, Fakultas Dakwah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Insya Allah tahun ini UIN Salatiga juga ada fakultas baru, yaitu Fakultas Saintek, yang mana sebentar lagi izin fakultasnya sudah turun. Jadi kami setelah menjadi UIN, kami memiliki program studi umum, yaitu jurusan TI, Teknologi Informatika, Bisnis Digital, kemudian Perpustakaan dan Sains Data. Bapak Ibu yang kami hormati, nah ini adalah kekuatan dari sumber daya ASN kami di UIN Salatiga.
Kami untuk ASN ada 450 yang terdiri dari dosen PNS, tenaga kependidikan PNS, kemudian dosen P3K, tenaga kependidikan P3K, dan calon dosen, serta masih ada PPNPN yang belum terangkat P3K. Kemudian ini kekuatan kami memiliki guru besar sejumlah 24. Insya Allah tahun ini kita bertambah 3 guru besar, jadi menjadi 27. Kemudian yang lain adalah lektor kepala, lektor, asisten ahli, dan calon dosen. Dan ini adalah kekuatan dari data pendidikan untuk tenaga kependidikan kami. Berikutnya ini adalah minat mahasiswa di kami untuk setiap tahun. Ini data dari tahun 2018 sampai tahun 2025 untuk data per fakultas. Ya, beberapa saat memang pernah sedikit menurun, naik turun karena kemarin sempat pandemi turun, kemudian naik lagi, dan insya Allah tahun ini kita masih stabil untuk data mahasiswa kami kurang lebih sekitar 15.000 sampai 16.000 untuk data di kami. Kami UIN Salatiga, waktu sebelum WBK kami memiliki strategi untuk menuju WBK, dan ini adalah strategi kami sebagai Satker WBK untuk menuju WBBM. Yang pertama kami ingin membangun budaya melayani. Budaya melayani ini yaitu dengan pembiasaan, teladan dari pimpinan Satker, kemudian juga pendampingan. Kemudian kita juga menyediakan sarana dan prasarana berbasis pada kepentingan pengguna layanan dan akses informasi publik. Kemudian kami juga meningkatkan ini untuk akuntabel, objektif, dan transparan, yaitu kami memang ada Satker yang namanya Satuan Pengawasan Internal. Alhamdulillah kami kemarin PPID kami, yaitu Pusat untuk Informasi Layanan Publik, kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama sebagai Satker. PPID-nya sudah bagus, sudah meningkat, kami mendapatkan penghargaan, namun kami belum berhasil di tingkat nasional gitu. Kemudian kita juga ini pengawasan, pengendalian, dan mutu layanan, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi, survei kepuasan layanan, kritik dan saran, serta pencegahan perilaku korupsi dan diskriminasi melalui perbaikan sistem, perbaikan perilaku, dan layanan pengaduan. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kami sebagai Satker yang sudah WBK, kami sudah menerima evaluasi lagi dari Irjen sejumlah 3 kali ini, Mas Nanang dan Bapak Ibu. Kemarin setelah 2020, lalu 2022, kemudian 2023 dan 2025. Jadi setiap 2 tahun sekali kami menerima penilaian lagi dari Irjen. Jadi kewajiban sebagai Satker yang menerima WBK itu tetap kita melakukan submit dan ada penilaian dari Irjen. Apabila nilainya turun atau kita rendah, maka kita akan mendapatkan teguran dari tim TPI, dan kemarin kami tahun 2025 ini bulan Agustus kita dievaluasi sama TPI. Alhamdulillah nilai kami yang tadinya ada kurang sedikit karena sudah 6 tahun, kita sudah 6 tahun selalu submit, dan mungkin ya naik turun, dan alhamdulillah kemarin terakhir dinilai oleh tim TPI, kami nilainya sudah meningkat dan mudah-mudahan bisa lolos menuju ke WBBM. Dan kemarin ada dari tim TPI itu untuk survei, kita melakukan survei layanan itu tidak hanya survei layanan kepuasan terhadap mahasiswa, karena stakeholder kita adalah mahasiswa ya, tapi karena kami ini sebagai Satker BLU, maka kami juga harus melakukan survei terhadap para pengguna layanan kita di BLU, termasuk mungkin seperti sewa-sewa atau layanan-layanan kita yang BLU. Kemudian kami juga ada kegiatan berupa pendampingan kepada masyarakat atau pengabdian kepada masyarakat seperti KKN dan sebagainya. Itu pun sama tim TPI kita diminta melakukan survei juga. Jadi survei tidak hanya terhadap layanan dari dalam UIN Salatiga, tapi juga terhadap layanan kita di dalam pengabdian kepada masyarakat. Itu yang harus dilakukan surveinya juga.
Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah piagam kami sebagai Satker berpredikat wilayah bebas dari korupsi dari Kemenpan RB. Kemudian kami juga mendapatkan piagam penghargaan dari Bapak Menteri Agama sebagai Satker wilayah bebas dari korupsi, dan kami juga mendapatkan SK dari Dirjen Pendidikan Islam pada tahun 2021, yaitu UIN Salatiga sebagai replikasi unit kerja pelayanan peraih wilayah bebas dari korupsi. Dan alhamdulillah terima kasih kepada Dirjen Pendis, kami pada tahun 2021 menerima tambahan bantuan anggaran untuk sarana dan prasarana sebagai hadiah kami sebagai Satker WBK. Mungkin yang dapat ini juga akan mendapatkan bantuan, mungkin Mas Nanang. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah capaian-capaian kami di reformasi birokrasi, yang mana usaha-usaha kami untuk kami menuju Satker WBPM. Jadi di sini kami untuk manajemen perubahan, di sini telah dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. Kemudian internalisasi nilai-nilai zona integritas kepada seluruh pegawai, karena kita tiap tahun kan ada tambahan-tambahan mahasiswa maupun ASN, maka kita juga harus selalu menggaungkan, mensosialisasikan bahwa kita selalu pencanangan terhadap zona integritas. Kita sedang melakukan upaya untuk menuju Satker wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kemudian menguatkan juga peran agen perubahan sebagai penggerak pembangunan zona integritas. Nah, di kami ada beberapa agen perubahan, nanti akan saya sampaikan, karena pada saat kami ujian WBK maupun mau ujian WBBM, kami pernah ujian WBBM sekali namun belum lolos. Itu setelah pertanyaan kepada pimpinan Satker, dari tim evaluator itu yang pertama kali ditanyakan adalah agen perubahan, Bapak Ibu. Jadi setiap saya pendampingan ke Satker, ya mungkin pengalaman dari yang sebelumnya saya kurang tahu, tapi pengalaman kami 2 kali mendapatkan ujian dari evaluator Menpan, yang ditanyakan adalah agen perubahan. Nanti akan kami jelaskan terkait agen perubahan pada UIN Salatiga. Kemudian pada tingkat penataan tata laksana, kami memperluas akses pembaruan data SOP, kemudian SOP kita tuangkan di dalam web, kemudian ada evaluasi terhadap SOP setiap 1 semester atau 1 tahun sekali. Kemudian dilakukan pengawasan dan jaminan pelaksanaan tindak lanjut dari evaluasi SOP. Telah dilakukan integrasi data dan informasi dalam satu sistem guna memberikan kemudahan akses dan kehandalan informasi bagi stakeholder. Jadi kami ada namanya aplikasi Smart, yaitu aplikasi satu pintu, yang mana nanti aplikasi ini semua layanan yang kita lakukan untuk stakeholder kita itu nanti masuk dalam satu aplikasi, jadi satu klik layanannya nanti akan di situ semua, Bapak Ibu. Kemudian untuk penataan sistem manajemen SDM, kami ini dilakukan telah dilakukan untuk peningkatan untuk peningkatan kompetensi terhadap pegawai-pegawai, pemberian penghargaan, kemudian punishment, dan prestasi-prestasi pegawai atau mahasiswa kita tingkatkan. Kebutuhan pegawai juga kita laksanakan dengan menggunakan sistem informasi dengan disertai Anjap, ABK, dan peta jabatan yang telah disiapkan. Kemudian untuk penguatan akuntabilitas, jadi telah ditetapkan mekanisme pertanggungjawaban dan pemberian kewenangan serta hak akses kepada seluruh bagian atau unit untuk melakukan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan. Kemudian telah dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak mendukung terhadap realisasi rentra. Pelaksanaan review laporan kinerja SAKIP dilakukan secara objektif, serta adanya pengawasan dan tindak lanjut dari hasil review. Pimpinan selalu terlibat di dalam pelaksanaan penguatan akuntabilitas. Berikutnya adalah untuk penguatan pengawasan, telah dilakukan internalisasi nilai-nilai anti gratifikasi kepada seluruh stakeholder melalui berbagai media, dilakukan evaluasi terhadap SOP pengendalian gratifikasi dan barang temuan. Jadi kami menyediakan seperti almari gratifikasi dan barang temuan, kemudian dilakukan di
disusun SOP-nya dengan ketentuan-ketentuan. Apabila barang temuan itu telah melewati batas-batas tertentu, nanti akan ada SOP-nya, barang temuan itu akan dikemanakan. Kemudian penguatan peran SPI untuk melakukan audit internal dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Jadi SPI untuk dalam sistem pengawasan melakukan audit internal dalam setahun 2 kali, sehingga sebelum ada audit dari Inspektorat Jenderal, kami untuk penggunaan anggaran, pelaksanaan anggaran telah dilakukan pengawasan dan audit oleh Satuan Pengawasan Internal di UIN Salatiga. Telah dilakukan internalisasi program WBS dan evaluasi kinerja sistem WBS. Juga dilakukan penajaman peran UPG dan SPIP dalam melakukan proses sertifikasi ISO 37001 untuk manajemen anti korupsi, dan kami alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat untuk ISO manajemen anti korupsi. Kemudian untuk peningkatan kualitas layanan publik, kami telah melakukan pengawasan atas jaminan pelaksanaan maklumat pada seluruh lini layanan, dilakukan evaluasi, pengembangan, dan penambahan jenis aplikasi untuk integrasi data, dilakukan pengawasan secara berjenjang dan jaminan tindak lanjut atas saran atau masukan yang sudah masuk. Kemudian juga jenis-jenis layanan kami telah membangun PTSP juga di web kami sudah tersedia untuk span lapor, kemudian Dumas dan sebagainya, sehingga semuanya sudah terintegrasi di web UIN Salatiga. Selanjutnya Bapak Ibu, kami akan menyampaikan agen perubahan kami di UIN Salatiga. Kami memiliki 9 agen perubahan. Yang pertama yaitu oleh pimpinan Satker kami, yaitu memang sebagai role model kami. Kita apresiasikan kepada Bapak Rektor sebagai agen perubahan karena beliau menjadi role model dan contoh bagi kami, yang mana beliau memang yang menerbitkan jurnal kita menjadi jurnal internasional kuartil 1 dan sekarang sudah 2 untuk jurnal UIN Salatiga yang jurnal Scopus untuk kuartil 1. Kemudian agen perubahan berikutnya yaitu saya sendiri sebagai agen perubahan inspiratif, yang mana pada tahun 2019 saya mendapatkan penghargaan dari Bapak Menteri Agama. Kami memiliki inovasi yaitu SIMPIS, Sistem Informasi Manajemen Pegawai UIN Salatiga, yang mana sistem ini bisa dimanfaatkan untuk kita dalam pengumpulan data, terutama untuk proses akreditasi, untuk proses-proses UIN kemarin menuju akreditasi lembaga dan sebagainya, dan sudah kami hak ciptakan ke surat pencatatan sipil. Kemudian kemarin waktu kami ujian ZI, kami diminta sama Menpan RB ditanya untuk peran saya sebagai agen perubahan. Alhamdulillah sejak tahun 2020 setelah kami menerima predikat BPK, kami juga melakukan pendampingan ke berbagai satker di Kementerian Agama, dan kita juga ditanya apakah peran agen perubahan itu hanya di lingkungan Kementerian Agama saja. Alhamdulillah kami juga diminta di luar satker Kementerian Agama. Kebetulan kami juga diminta oleh Badan Pertanahan Nasional, oleh BPN untuk melakukan pendampingan ZI dan juga ke kanwil-kanwil dan PT KIN di seluruh Indonesia, juga ke madrasah-madrasah. Dan kami juga alhamdulillah kami UIN Salatiga, saya dipercaya oleh Polres UIN Salatiga sebagai tim survei pelayanan pada sentra Polres Salatiga itu setiap tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2025 kemarin, dan kami juga diminta melakukan pendampingan kepada Polres Salatiga dalam rangka menuju Polres Salatiga menuju ZI BPK. Dan ini memang kemarin ditanya sama tim evaluator peran Ibu di luar Kementerian Agama itu apa. Jadi sebagai agen perubahan itu kita tidak hanya fokus pada lembaga kita sendiri, tapi juga ke lembaga lain di dalam Kementerian Agama. Kita harus membantu satker-satker lain juga untuk mendorong satker lain untuk bisa menerima predikat BPK juga di instansi lain, Bapak Ibu. Nah, kemudian agen perubahan selanjutnya adalah kami ada ini dari salah satu dosen yang mana memiliki inovasi terkait ini pembelajaran website open source materi. Namun beliau ini
tidak hanya memiliki inovasi-inovasi ini. Kemarin untuk Profesor Dr. Budiono tahun 2023 telah ikut lomba KIPP tingkat Kemenpan. Alhamdulillah lolos di tingkat Kemenak. Jadi untuk di tingkat Kemenak sudah maju, namun belum berhasil untuk sampai ke tingkat KIPP. Kemudian kami ada agen perubahan juga, Muhamin SAGMN, yang mana kita mencanangkan inovasi Green Campus, dan alhamdulillah pada tahun 2022-2023 kami mendapatkan peringkat dari 68 menjadi 58 untuk perguruan tinggi se-Indonesia. Jadi untuk Green Campus adalah peringkatnya seluruh perguruan tinggi se-Indonesia. Jadi kami peringkat 58. Waktu itu tahun 2022 kami untuk IAIN peringkat 1, untuk UIN kami peringkat 8 Bapak Ibu untuk Green Campus. Kemudian ini adalah aplikasi inovasi, aplikasi Izin, smart. Bu Diah mengingatkan 2 menit lagi ya. Oh siap, baik. Nah, Baik, ini adalah inovasi-inovasi agen perubahan. Ini saya percepat Bapak Ibu, nanti bisa dilihat dari agen perubahan kami ada inovasi-inovasi yang mana ini adalah sangat mendorong kita untuk menuju WBK maupun BBPM. Karena untuk tim evaluator, karena untuk eviden sudah diserahkan kepada tim TPI, maka yang ditanyakan itu kemarin kami 2 kali itu fokus pada agen perubahan dan evaluasi dan inovasi serta pada prestasi. Nah, ini Bapak Ibu ada inovasi-inovasi kami yang mana ini Kumis Aki adalah kantin untuk ajang kreasi dan inovasi mahasiswa kami yang kemarin masuk 9 top inovasi dari Kemenak pada tahun 2020, dan ini adalah untuk membantu mahasiswa kita dalam ajang kreasi dan inovasi, dan mahasiswa kita tidak diberikan upah, kemudian mereka bisa sekolah tanpa biaya dari mereka, dan ini adalah khusus mahasiswa yang kurang mampu. Mereka kemarin juga ditanya oleh tim evaluator, dia sampai bisa sekolah S2 tanpa biaya. Nah, ini beberapa inovasi, nanti Bapak Ibu bisa melihat. Ini juga ada pemetaan desa digital, saya sampaikan ini alhamdulillah kemarin juga ikut lomba KIPP dan mendapatkan piagam penghargaan dari Kemenak sebagai inovasi kompetisi inovasi pelayanan publik yang sudah lolos dari Kemenak untuk menuju KIPP. Kami UIN Salatiga sekarang inovasinya tidak hanya fokus pada layanan di internal saja, karena kami mau menuju BBPM, ini adalah layanan yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ini lebih selain layanan stakeholder di internal, kita juga harus memberikan layanan kepada masyarakat luas. Nah, kemudian ini ada beberapa inovasi yang mana dari fakultas-fakultas kita, ini pojok pajak ini juga melakukan layanan pajak kepada masyarakat juga, tidak hanya untuk internal kampus. Jadi memang ZI yang ditanyakan oleh Kemenpan RB, kita selain layanan kepada internal saja, kita tidak boleh hanya fokus pada internal, tapi kita juga fokus kepada masyarakat. Nah, berikut adalah kami juga menyampaikan prestasi-prestasi kami. Ini Bapak Ibu, tidak bisa saya sebutkan satu-satu, Mas Nanang dan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah prestasi kami dari Tendik dan beberapa dosen yang kita rangkum, yaitu prestasi nasional maupun internasional. Dan ini juga dosen kami sebagai reviewer jurnal internasional terindeks Scopus, ada beberapa dosen yang memiliki prestasi sebagai reviewer juga. Dan ini adalah prestasi-prestasi mahasiswa kami yang kita rangkum, baik tingkat nasional maupun internasional. Ini tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang mudah-mudahan dari prestasi yang kita raih, baik prestasi Tendik, dosen, mahasiswa maupun prestasi Satker, alhamdulillah untuk prestasi lembaga kami juga menerima beberapa sertifikat ISO. Belum saya rangkum di sini Bapak Ibu untuk kami prestasi. Kemudian kemarin PPID juga mendapatkan penghargaan, dan mudah-mudahan nanti UIN Salatiga juga MAN 2 Kota Malang dan juga Satker lain yang telah menerima WBK bisa lolos maju menuju WBPM, dan Bapak Ibu Satker yang belum mendapatkan predikat WBK tahun ini, Kementerian Agama akan lebih banyak lagi PTKIN atau madrasah yang bisa menyusul untuk menerima Satker sebagai wilayah bebas dari korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mungkin itu Bapak Ibu dari kami. Sukses story dari UIN Salatiga. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penjelasan mungkin
singkat dan kami ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih. Dan satu lagi saya ingin memberi semangat kepada Bapak Ibu semua. Moto saya adalah tatatas merah. Taklukkan tantangan, tetap semangat, pantang menyerah. Itu yang menjadi moto kami UIN Salatiga. Walaupun gagal, kita sudah pernah nangis-nangis 2-3 kali gagal, Mas Nanang yang tahu ceritanya, tapi kita harus menaklukkan tantangan kita, tetap semangat dan pantang menyerah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.